Bab 1141. Setelah memastikan luka Mu Mingyuan, Yang Chen tidak mengatakan apa-apa dan langsung pergi mundur untuk memurnikan pil. Cedera Mu Mingyuan sangat serius dan nyawanya berada di ujung tanduk. Dalam kasus ini, ia harus menggunakan pil obat kelas 5. Terlebih lagi, pil obat kelas 5 ini hanya dapat digunakan secara bertahap, dari rendah ke tinggi. Jika tidak, dengan situasi Mu Mingyuan saat ini, jika kekuatan obatnya sedikit lebih kuat, itu dapat langsung merenggut nyawanya. Yang Chen tidak berani menggunakan pil obat yang penuh dengan kekuatan spiritual pada awalnya, selalu ada proses bertahap. Oleh karena itu, pil obat yang dibutuhkan bukan hanya satu, melainkan minimal 5. Dari pil ki bergizi tingkat terendah hingga pil giok jamur lingzi tingkat tertinggi, Yang Chen harus menyiapkan semuanya, dan semuanya disempurnakan oleh tingkat kelima. Selama pemurnian, Yang Chen bahkan menggunakan obat roh berusia 100.000 tahun dari Tai Tianmen. Dan ki obat yang terkandung dalam pengobatan roh selama 100.000 tahun ini, Yang Chen hanya dapat menggunakan sebagian besar saripatinya. Untungnya, sisanya dapat digunakan untuk memurnikan pil penampilan, sehingga tidak terbuang sia-sia. Pada setiap jenis pil obat, Yang Chen menambahkan banyak cairan koral misterius 4 lautan. Bukan hanya karena cairan koral misterius 4 lautan itu dapat meningkatkan mutu pil obat, tetapi yang paling penting, cairan koral misterius 4 lautan itu dapat menyeimbangkan ki obat, sehingga ki obat itu tidak akan saling bertentangan dalam tubuh Mu Mingyuan. Butuh waktu setengah tahun bagi Yang Chen untuk mengekstrak saripati ramuan dari ramuan tersebut dan memurnikannya menjadi pil. Ini adalah hasil dari Yang Chen yang memurnikan 5 jenis pil obat pada saat yang bersamaan. Untungnya, di bawah perawatan cermat Hana Mengyu, Mu Mingyuan telah mempertahankan kondisi setengah mati seperti itu, tetapi dia tidak mati secara langsung. Sekarang Mu Mingyuan jelas tidak dapat meminum obat secara langsung, dan harus menggunakan metode lain untuk mengirimkan ki obat ke tubuh Mu Mingyuan. Masalah ini tidak sulit bagi Yang Chen. Cara Hana Mengyu memang bagus, tetapi itu karena kekuatan Hana Mengyu tidak bisa lebih baik lagi, dan dia belum pernah melihat teknik yang lebih hebat. Memanfaatkan kesempatan ini, Yang Chen juga bisa mengajarkan Hana Mengyu metode baru. Pil pengisian ki khusus tingkat 5 yang telah disempurnakan dengan hati-hati langsung dilarutkan ke dalam cairan koral misterius 4 lautan oleh Yang Chen. Kemudian, tong besar cairan koral misterius 4 lautan ini langsung digasifikasi oleh kekuatan spiritual Yang Chen, dan kemudian Yang Chen menggunakan teknik yang kuat untuk mengendalikan cairan koral misterius 4 lautan yang digasifikasi agar merata di tubuh Mu Mingyuan. Pohon cemara besar itu langsung tertutupi oleh kabut ungu, yang mulai meresap ke dalam dahan dan akar pohon cemara sedikit demi sedikit. Penetrasi seragam dari dalam keluar tampak sederhana, tetapi bahkan Wang Yong, seorang ahli panggung daceng, hanya bisa melihat pemandangan ini dengan linglung. Orang lain mungkin hanya melihat ki obat yang dituangkan ke dalam Mu Mingyuan, tetapi Wang Yong dengan tajam menemukan bahwa sebagian besar indera ilahi Yang Chen melindungi Mu Mingyuan, mencegahnya terluka oleh ki obat. Dengan kemampuan pengendalian Wang Yong, saat ini dia tidak dapat melakukan hal tersebut. Faktanya, jika tidak ada dasar kultivasi kesadaran spiritual tingkat pertama manusia yang abadi, mustahil hal itu bisa dilakukan sama sekali. Di depan mata semua orang yang luar biasa dan agak penuh harapan, kabut ungu sedikit menembus ke dalam tubuh Mu Mingyuan. Proses ini sendiri berlangsung selama 3 hari penuh. Setelah 3 hari, warna ungu akhirnya perlahan menipis, dan akhirnya tidak ada warna ungu yang muncul. Situasi Mu Mingyuan telah berubah secara signifikan. Bahkan tanpa menggunakan kesadaran ilahi mereka, semua orang dapat melihat bahwa pohon yang telah sekarat, akhirnya menunjukkan sedikit vitalitas. Yang Chen tidak berhenti sejenak dan langsung mulai menggunakan pil obat jenis kedua. Itu juga terlarut ke dalam cairan koral misterius 4 lautan, dan juga berubah menjadi kabut ungu, dan sedikit menembus ke tubuh Mu Mingyuan. Setelah diobati dengan pil obat jenis kedua, tubuh Mu Mingyuan akhirnya mulai perlahan stabil, tidak lagi dalam kondisi yang bisa hancur sewaktu-waktu. Pada titik ini, semua orang pada dasarnya merasa lega. Setidaknya dalam keadaan ini, tidak ada masalah sama sekali untuk bertahan hidup. Namun, Yang Chen tidak berhenti. Berikutnya adalah pil obat jenis ketiga, dan metode yang sama terus digunakan. Hasil dari penyelesaian ini adalah vitalitas Mu Mingyuan menjadi lebih banyak, dan bahkan daun-daun yang tampak layu pun tampak sedikit lebih hijau. Berikutnya adalah jenis pil obat keempat, dan cara penggunaannya sama. Pada titik ini, bekas luka di tubuh Mu Mingyuan mulai pulih perlahan, dan tubuh yang terluka tampaknya telah direkatkan kembali, dan menjadi pohon yang utuh. Yang paling penting adalah kesadaran Mu Mingyuan telah terbangun dan dia memiliki kesadaran. Pada dasarnya, setiap saat, Yang Chen menggunakan setidaknya 90% energinya untuk mencoba menjaga tubuh Mu Mingyuan agar tidak terluka oleh energi obat yang kuat. Sejauh ini, tampaknya efeknya baik. Jenis pil obat terakhir, yang juga merupakan pil giok jamur lingzi tingkat 5 yang paling kuat, Mu Mingyuan, yang tubuhnya telah hancur total, masih tidak dapat menahannya. Dengan bantuan Yang Chen, setelah menikmati pil obat yang sangat kuat ini, luka-luka Mu Mingyuan akhirnya sembuh, dan jejak kekuatan spiritual dihasilkan di tubuhnya. Akan tetapi, kondisi Mu Mingyuan saat ini hanya bisa digambarkan sebagai penyembuhan dari cederanya, dan belum bisa disembuhkan sepenuhnya. Tubuhnya tampak telah diremas menjadi satu, tetapi keadaannya benar-benar berbeda dengan keadaan sebelumnya. Adapun jejak kekuatan spiritual yang dihasilkan dalam tubuh, itu paling banter adalah tingkatan pengikut sekte luar yang baru saja menemukan indra ki. Tubuhmu telah hancur total. Bahkan jika kau pulih ke kondisi ini sekarang, kau tidak dapat kembali ke masa lalu. Mu Mingyuan sudah sadar, tetapi dia tidak bisa bicara. Yang Chen mengatakan semua ini dengan menyentuh belalai Mu Mingyuan dengan satu tangan dan menggunakan seni rahasia pengendali binatang untuk mengirimkannya ke dalam kesadarannya. Pada dasarnya, Mu Mingyuan sudah hancur.
Sekalipun dia mempertahankan kesadarannya dan nyaris tidak bisa berkultivasi sejak awal, mustahil baginya untuk mencapai banyak hal. Pihak lain kejam dan tanpa ampun, dan dia dengan tulus ingin menghancurkan Mu Mingyuan. Yang Chen mengucapkan kata-kata ini pada saat yang sama, dan semua orang di sekitarnya bisa mendengarnya. Mendengar apa yang dikatakan Yang Chen, banyak orang menghela nafas. Seorang penguasa alam jiwa baru lahir dengan masa depan menjanjikan menjadi seperti ini, tidak peduli siapapun orangnya, mereka tidak akan merasa senang. Bahkan jika kamu berkultivasi ulang, kamu hanya dapat mencapai tahap dasar paling banyak. Apakah kamu dapat memadatkan inti adalah masalah lain. Yang Chen tampaknya tidak takut untuk memukul Mu Mingyuan, dan langsung mengatakan tebakan terbaik ini. Belum lagi Mu Mingyuan sendiri, bahkan Mu Bo yang mendengar ini pun tak dapat menahan diri untuk menundukkan kepalanya, hatinya dipenuhi rasa depresi yang tak terlukiskan. Saya pikir Anda juga paham bahwa orang-orang itu menargetkan Anda, dan sejak awal, mereka berencana untuk menghancurkan Anda. Kata-kata Yang Chen belum selesai, dan dia melanjutkan, aku ingin tahu, apakah kamu masih ingin membalas dendam dengan tanganmu sendiri? Semua orang yang mendengarnya membelalakan mata mereka dan menatap Yang Chen dengan sangat bingung. Dia dipukuli seperti ini saat dia berada di alam jiwa baru lahir, dan sekarang dia masih ingin membalas dendam dengan tangannya sendiri. Apakah kamu bercanda? Bagaimana ini mungkin? Tidak peduli siapapun yang berdiri di posisi Mu Mingyuan, usulan ini sepenuhnya dapat diterima. Tidak ada masa depan untuk kultivasinya sendiri, tetapi Yang Chen masih punya cara untuk membiarkannya membalas dendam. Apakah dia masih perlu mempertimbangkannya? Kau tidak akan berbohong padaku, kan? Kesadaran Mu Mingyuan dengan cepat melewati kesadaran yang terkonfirmasi, penuh dengan keraguan dan kejutan. Aku menghabiskan begitu banyak uang, 100 jin cairan koral misterius 4 lautan, ditambah 17 jenis ramuan berusia 100.000 tahun, bukan untuk membuatmu bahagia. Raut wajah Yang Chen tidak berubah, dan dia langsung mengucapkan kata-kata ini. Pada saat ini, kecuali beberapa orang yang mengetahui detail Yang Chen, orang-orang lainnya benar-benar mengerti berapa harga yang telah dikeluarkan Yang Chen. Kabut ungu itu tampak tidak mencolok, tetapi ternyata itu adalah cairan koral misterius 4 lautan yang sangat berharga. Ketika mereka memikirkan manfaat besar yang dapat diberikan oleh setetes cairan koral misterius 4 lautan, Yang Chen menggunakan 5 tong, mereka yang tidak mengetahui kekayaan Yang Chen merasa sakit hati. Apakah benar-benar layak menggunakan manfaat seperti itu pada sesuatu yang sia-sia? Namun, di mata kepala istana dan beberapa tetua, apa yang disebut pemborosan seperti itu sungguh setimpal. Kali ini saja, hal itu membuat banyak sekali Master Monster Rache dengan teguh bergabung dengan aula eksentrik Istana Chunyang. Apakah ada yang lebih mengharukan daripada fakta nyata ini? Bahkan orang buangan seperti Mu Mingyuan pun dapat menggunakan bahan obat yang sangat berharga tersebut. Apa yang akan terjadi jika bahan tersebut digantikan oleh orang lain? Setiap orang mempunyai ceritanya masing-masing di dalam hatinya, bahkan ras monster pun bukanlah orang bodoh. Tangan Yang Chen terus memegangi belalai Mu Mingyuan hingga Mu Mingyuan yakin bahwa dia bersedia membalas dendam. Yang Chen mengangguk dan berkata perlahan, pertama-tama, berkultivasilah sebentar, tunggu sampai kamu bisa bicara, baru kita bicarakan hal-hal lain. Sekarang nyawa Mu Mingyuan sudah sepenuhnya terbebas dari bahaya, dan tubuhnya telah mendapatkan kembali kekuatan spiritualnya. Kesadarannya masih ada, dan dia akan segera dapat berbicara lagi. Bahkan jika dia tidak dapat secara langsung mengolah seni rahasia transformasi untuk berubah menjadi bentuk manusia, dia masih dapat berkomunikasi secara normal. Tanpa berkata apa-apa, kepala istana terlebih dahulu merilis berita, kemudian memanggil Yang Chen dan Gao Yue Gong Sunling ke aula dewan dan menanyakan keberadaan mereka secara rinci. Mengenai hal ini, Yang Chen tidak banyak bicara secara rinci. Ia hanya mengatakan bahwa ia telah menemukan tempat untuk berlatih bersama keempat wanita itu, dan tidak banyak bicara lagi. Apakah kompas yang dijual orang Taitian untuk mencari posisimu tidak valid? Wang Yong sangat khawatir tentang keberadaan Yang Chen selama ini. Dia bahkan membeli kompas dari seseorang dengan harga tinggi yang dapat melacak keberadaan Yang Chen, tetapi dia tetap tidak dapat mendeteksi posisi Yang Chen. Itu seharusnya masih berguna. Yang Chen memberikan jawaban yang ambigu dan menjawab sambil tersenyum, tetapi tempat di mana para murid berlatih agak istimewa. Tidak mudah bagi orang biasa untuk menemukannya dengan cara ini. Itu, tidak mudah ditemukan. Sama sekali tidak mungkin untuk menemukannya. Perlu diketahui bahwa kota Kixia adalah tempat pembuluh darah naga berada. Di bawah pengaruh aura bawaan kaisar manusia, belum lagi menemukan orang dengan kesadaran spiritual yang halus, bahkan jika kesadaran spiritual itu diperbesar 10 kali lipat, mustahil untuk ditemukan. Ini semua adalah hal-hal yang sudah dipikirkan Yang Chen sebelum mengajak keempat wanita itu berlatih. Dia tidak ingin melihat dirinya dan keempat istrinya dilecehkan tanpa alasan. Harus diketahui bahwa ada orang yang ingin mengetahui keberadaannya dan mendapatkan keuntungan darinya. Dibandingkan dengan pengalaman tenang keluarga Yang Chen, perkembangan Istana Chunyang semakin berwarna. Setelah 90 tahun, jumlah muridnya telah bertambah setidaknya 3 kali lipat. Murid-murid yang hebat muncul satu demi satu, dan kekuatan mereka terus meningkat. Ada master lain dari panggung Dacheng, dan kekuatan tingkat tingginya tidak bisa diremehkan. Ini adalah salah satu alasan mengapa para pengikut Istana Chunyang dibenci oleh orang-orang luar. Banyak orang enggan melihat Istana Chunyang lain di luar 5 sekte utama. Mu Mingyuan merupakan contoh paling nyata dari orang-orang yang mengekspresikan kecemburuan mereka. Tentu saja, ini hanya pernyataan yang dangkal. Alasan sebenarnya adalah penindasan rahasia terhadap orang-orang Taitian. Hanya saja Istana Chunyang saat ini bukan lagi Istana Chunyang sebelumnya, tidak mungkin bagi orang Taitianmen untuk menguleninya, jadi mereka hanya bisa menggunakan cara tidak langsung ini. Kebencian Mu Mingyuan harus dibalaskan. Bahkan Sekte Fei Yun sendiri memahami hal ini.
Sejak terakhir kali Istana Cunyang menghancurkan keluarga Luo Yuan di tahap akhir Dacheng dengan marah, hanya sedikit orang yang berani menghadapi Istana Cunyang secara terang-terangan. Namun, Sekte Fei Yun bukanlah sekte vegetarian. Mereka sudah siap menghadapinya. Bahkan Sekte Taitian secara diam-diam memindahkan banyak guru tersembunyi ke Sekte Fei Yun, hanya untuk memanfaatkan kesempatan ini guna merusak wajah dan reputasi Istana Cunyang, dan pada saat yang sama, melemahkan kekuatan Istana Cunyang. Istana Cunyang benar-benar toleran. Mu Mingyuan telah dipulangkan selama beberapa tahun, dan tidak ada pergerakan, yang juga membuat orang-orang dari Sekte Fei Yun merasa sangat tidak dapat dijelaskan. Faktanya, cedera Mu Mingyuan belum dipastikan, dan Istana Cunyang tidak tahu bagaimana menanganinya untuk saat ini. Bahkan Mu Bo ingin segera membalas, tetapi dia dihentikan oleh leluhur Wang Yong, menunggu Yang Chen kembali. Kembalinya Yang Chen segera memberi Istana Cunyang tulang punggung. Bahkan Istana Cunyang bersumpah bahwa Mu Mingyuan akan membalas dendam, dan Sekte tidak akan ikut campur. Saat berita itu keluar, tidak diketahui berapa banyak orang yang tertawa terbahak-bahak. Memang benar Yang Chen merupakan seorang ahli alkimia tingkat 5, namun jika ia ingin menyembuhkan lukanya hingga tingkat ini dan membiarkan Mu Mingyuan membalaskan dendamnya, hal itu mustahil dilakukan kecuali ia dapat memurnikan pil obat tingkat 7. Apa itu kisah satu malam? Itu dia, selama Mu Mingyuan mengalami kecelakaan, Istana Cunyang tidak tahu berapa banyak guru yang telah diundang, tetapi mereka tidak dapat berbuat apa-apa terhadap cedera Mu Mingyuan. Bahkan Yang Chen sendiri mengatakan bahwa Mu Mingyuan paling-paling hanya bisa berkultivasi sampai tahap dasar, dan mustahil baginya untuk mencapai tahap jidan. Bagaimana dia bisa membalas dendam? Banyak sekali orang yang menunggu untuk melihat Yang Chen mempermalukan dirinya sendiri, tetapi sebagian orang tidak menganggapnya sebagai lelucon. Setidaknya hal ini berlaku bagi petinggi Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau. Akan tetapi, bahkan jika mereka ingin mematahkan kepala mereka, mereka tidak dapat memahami metode apa yang akan digunakan Yang Chen untuk mencapai hal ini. Beberapa bulan berlalu dengan cepat, dan luka Mu Mingyuan akhirnya sembuh, dan kekuatan spiritualnya dipulihkan ke tingkat ke-6 atau ke-7 dari tahap pemurnian Qi. Meskipun dia tidak dapat menggunakan seni rahasia transformasi, dia sudah dapat berkomunikasi dengan jelas dengan orang lain. Pada saat inilah Yang Chen muncul lagi di samping Mu Mingyuan. Saya siap. Kalimat pertama yang diucapkan Mu Mingyuan saat melihat Yang Chen adalah kalimat ini. Hatinya sudah dipenuhi keyakinan bahwa dia akan mati. Bahkan jika dia akan mati, dia akan menyeret orang-orang dari Sekte Fei Yun bersamanya. Sebelum pergi, aku akan bertanya lagi. Yang Chen bertanya dengan sangat serius, apakah kamu yakin ingin melakukannya sendiri? Aku yakin, suara Mu Mingyuan tegas. Bahkan jika kamu harus membayar harga tinggi untuk itu. Yang Chen bertanya lagi. Diperkirakan Mu Mingyuan telah mempertimbangkan masalah ini secara matang selama kurun waktu tersebut. Dalam situasinya, mustahil untuk membalas dendam tanpa membayar harganya. Tidak perlu memikirkan masalah ini lagi. Bahkan jika aku harus membayar harga nyawaku. Mu Mingyuan mengulangi kalimat itu dan bahkan secara langsung mempertaruhkan nyawanya sendiri untuk itu. Dia percaya Yang Chen tidak akan pernah berbohong padanya. Tidak perlu membayar harga nyawaku. Yang Chen melambaikan tangannya sedikit. Namun, kamu harus siap secara mental. Untuk waktu yang lama, Anda tidak akan bisa menjadi master sejati karena kurangnya pengembangan mental. Apakah Anda bersedia melakukan ini? Orang-orang yang hadir bukan hanya keluarga Mu Mingyuan dan guru serta murid Yang Chen. Ketika mereka mendengar bahwa Yang Chen telah datang ke Mu Mingyuan, kepala istana dan para tetua juga bergegas datang, tetapi mereka belum berbicara sebelumnya. Awalnya, pikiran semua orang sama dengan Mu Mingyuan. Hal semacam ini pasti untuk merangsang potensi dan menggunakan beberapa metode rahasia untuk meningkatkan kultivasi, dan kemudian akhir terbaiknya adalah kelelahan karena lampu minyak. Tanpa diduga, harga yang Yang Chen ingin Mu Mingyuan bayar adalah seperti ini. Untuk sesaat, semua orang yang hadir sedikit terdiam. Tak ada cara lain. Apa yang mereka dengar sungguh tak terduga sehingga semua orang tak percaya apakah yang mereka dengar itu benar atau tidak. Harga yang begitu mudah. Bagaimana itu mungkin? Yang Chen sekali lagi membuat orang-orang di sektenya tidak dapat mempercayainya. Mungkinkah Tuan Istana Muda itu lebih mengejutkan? Mu Mingyuan benar-benar tercengang di tempat, dan mulut besar di bagasi tanpa sadar menjawab, saya bersedia. Namun sebenarnya, pikirannya tidak tahu apa yang dia katakan. Apa artinya tidak bisa menjadi master dalam waktu lama? Jika dia tidak bisa menjadi master, bagaimana dia bisa membalas dendam? Harus diketahui bahwa dia pernah bertarung dengan pihak lain di masa kejayaannya dan terluka parah di tangan pihak lain. Pihak lain itu pastilah seorang ahli. Dalam kondisinya saat ini, bisakah dia mengalahkan partai lain? Sekalipun kamu hanya bisa berada di posisi terbawah dari sekelompok master. Kalian pasti tahu kalau rasa berada di bawah itu tidak enak. Yang Chen mengajukan pertanyaan yang membuat semua orang tidak bisa dijelaskan. Apa maksudnya dengan yang terlemah di antara para ahli? Jika dia tidak menjadi ahli, bagaimana dia bisa membalas dendam? Mereka yang pernah memikirkannya hampir yakin bahwa Yang Chen memiliki metode rahasia yang memungkinkan Mu Mingyuan mengonsumsi Qi mendalamnya sendiri untuk meningkatkan kultivasinya dalam waktu singkat. Setelah membalas dendam, tubuhnya telah menderita kerugian besar, jadi dia berada dalam kondisi yang lebih buruk daripada sekarang. Pasti itu sebabnya. Karena Yang Chen berkata demikian, itu berarti Mu Mingyuan pasti akan selamat. Namun, masa depannya pasti telah hancur total dan tidak ada kemungkinan untuk pulih. Harus dikatakan bahwa jika seseorang menginginkan kejayaan sesaat, mereka harus membayar harga seumur hidup. Tetapi sekali lagi, jika dia dapat membayar harga sebesar itu sebagai imbalan atas tindakan balas dendamnya secara pribadi, maka itu pasti sepadan. Karena ia tidak bisa lagi menjadi orang yang hebat, ia mungkin juga harus menjadi sedikit lebih redup sebagai ganti kesenangan membalas dendam secara pribadi.
Itu sepadan. Apakah aku masih bisa menjadi seorang master jika seperti ini? Mu Mingyuan tertawa getir, menjawab pertanyaan Yang Chen. Tentu saja, selama Anda tekun berlatih, itu masih mungkin. Kerja keras dapat menutupi kekurangan bakat, hanya saja itu akan memakan waktu lebih lama. Namun, Yang Chen memberikan jawaban yang tidak diketahui orang lain apakah itu baik atau buruk. Hal ini membuat hati Mu Mingyuan menjadi tidak tenang, dan dia tidak lagi berpegang teguh pada keyakinan yang dia miliki selama beberapa bulan terakhir. Dia masih punya kesempatan untuk menjadi master. Apakah itu mungkin? Namun, Yang Chen berkata demikian, artinya hal itu mungkin saja. Masalahnya, belum lama ini, Yang Chen secara pribadi mengatakan bahwa ia hanya bisa berkultivasi sampai tahap pembentukan pondasi. Hal ini bertentangan dengan dirinya sendiri. Apa maksud Yang Chen? Bukan hanya Mu Mingyuan, tetapi semua orang juga bingung. Mereka tidak mengerti apa yang dimaksud Yang Chen. Semua orang menatap Yang Chen dengan cemas, berharap Yang Chen akan memberi mereka jawaban yang jelas sehingga bahkan jika mereka meninggal besok pagi, setidaknya mereka bisa mati dengan mengetahui kebenarannya. Baiklah, karena keputusan sudah dibuat, ayo pergi. Yang Chen tidak bermaksud menjelaskan kepada semua orang dan berkata langsung. Mu Mingyuan secara pribadi dibawa oleh Mu Bo ke Sekte Fei Yun untuk membalas dendam, dan Yang Chen juga mengikutinya sepanjang jalan. Sekarang, selama mereka memiliki kesempatan dan kemampuan untuk keluar dari Istana Cunyang, mereka pada dasarnya bergegas keluar. Semua orang ingin melihat apa yang direncanakan Yang Chen dan metode apa yang akan dia gunakan untuk membantu Mu Mingyuan mencapai tujuannya. Istana Cunyang tidak menyembunyikan masalah ini. Sepanjang jalan, mereka melihat sekelompok besar orang dari Istana Cunyang, dan banyak orang datang untuk bertanya karena penasaran. Setelah mengetahui keseluruhan cerita, mereka segera mengikuti kelompok besar itu untuk menyaksikan kesenangan itu. Sebelum mereka tiba di Sekte Fei Yun, sudah ada ribuan orang berkumpul. Sekte Fei Yun telah lama menerima berita itu. Mendengar bahwa Istana Cunyang akan melakukan langkah besar, sekelompok pejabat tingkat tinggi semuanya mengira bahwa rencana mereka berhasil. Karena pihak lain ingin membawa Mu Mingyuan, maka Mu Mingyuan boleh saja bertarung sendirian. Selama ada murid Istana Cunyang yang mengambil tindakan, Sekte Fei Yun dapat mengatakan bahwa Istana Cunyang mengambil inisiatif untuk memancing masalah, dan kedua belah pihak akan memiliki alasan yang benar untuk bertarung. Akhirnya, Mu Mingyuan datang ke Sekte Fei Yun. Guru yang menantang Mu Mingyuan saat itu juga berdiri tidak jauh dari Mu Mingyuan, Mu Bo dan Yang Chen di bawah tekanan orang-orang dari Sekte Fei Yun. Apa? Kalian akan bertarung 3 lawan 1. Master Yuanying dari Sekte Fei Yun mencibir dan bertanya dengan nada mengejek. Mu Bo sudah diperintahkan oleh Yang Chen. Pada saat ini, dia menurunkan Mu Mingyuan dan menanamnya di tanah. Tanpa berkata apa-apa, dia berbalik dan pergi. Hanya Mu Mingyuan dan Yang Chen yang tersisa di Istana Cunyang. 2 lawan 1. Master Yuanying mencibir lagi. Yang Chen hanya menatapnya dengan penuh penghinaan. Dia jelas berada di puncak alam Yuanying, tetapi dia harus berpura-pura berada di tahap awal alam Yuanying untuk merencanakan melawan Mu Mingyuan. Ini saja sudah pantas untuk mati. Buka mulutmu. Yang Chen memerintahkan Mu Mingyuan, dan Mu Mingyuan membuka mulut besar di batang pohon sesuai dengan kata-katanya. Bola emas besar dengan radius 3 kaki dilemparkan ke mulut besar Mu Mingyuan oleh Yang Chen. Harus dikatakan bahwa untungnya, Mu Mingyuan berada dalam bentuk aslinya. Jika dia dalam bentuk manusia, dia tidak akan bisa menelan manik iblis seperti itu sama sekali. Setelah waktu yang dibutuhkan sebatang dupa untuk terbakar, bunuh mereka semua. Yang Chen menepuk-nepuk belalai Mu Mingyuan dan mengabaikannya. Dia bangkit dan berjalan pergi. Sambil berjalan, dia berteriak kepada orang-orang di sekitarnya, minggir. Mundur. Jika kau tidak ingin mati, mundurlah sejauh 5 mil. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa? Pihak lain mendengarkan kata-kata Yang Chen dan tertawa. Oke. Orang tua ini akan menunggumu selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Namun kali ini, orang tua ini tidak akan berbelas kasihan. Kalian bisa menunggu untuk mengumpulkan mayat kalian. Di tengah tawa liar, Guru Yuanying dari Sekte Fei Yun tampak sangat terbuka dan jujur. Dia berdiri dengan kedua tangan di belakang punggungnya, dan pakaiannya berkibar tertiup angin, penuh dengan sikap seorang guru. Sosok Yang Chen terbang kembali, dan pada saat yang sama, dia berteriak agar semua orang mundur. Para penonton yang tidak tahu apa yang sedang terjadi tidak mengerti mengapa Yang Chen meminta mereka mundur. Hanya orang-orang Istana Cunyang yang sangat patuh dan terbang kembali tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Yang Chen berkata untuk mundur beberapa mil jauhnya, maka mereka harus mundur beberapa mil jauhnya. Tidak ada yang keberatan dengan hal ini. Sebagian besar penonton masih memilih untuk tetap di tempat mereka berada. Hanya ketika mereka semakin dekat mereka dapat melihatnya dengan jelas. Meskipun duel antara master di tahap Yuanying akan memengaruhi area yang luas, bukankah Mu Mingyuan sudah lumpuh? Bahkan jika potensinya dirangsang, seberapa kuatkah dia? Oleh karena itu, sekelompok pemalas hanya mundur sekitar 1 mil jauhnya, yang cukup untuk memberi muka kepada Yang Chen, Tuan Yang, tetapi mereka masih mengepung 2 orang yang terlibat dalam duel, menunggu untuk menonton pertunjukan. Baru saja, Yang Chen memberi Mu Mingyuan bola emas besar, dan semua orang sangat terkejut. Meskipun mereka tidak tahu apa itu, tetapi kali ini Mu Mingyuan datang untuk membalas dendam secara langsung, itu pasti ada hubungannya dengan hal itu. Namun, bola emas itu yang bahkan tidak memiliki fluktuasi kekuatan spiritual, apakah benar-benar memiliki efek seperti itu? Hanya dalam waktu sesingkat itu, aura Mu Mingyuan di sana telah berubah. Awalnya semua orang tahu betul bahwa kultivasinya berada pada tingkat ke-6 pemurnian Qi, tetapi sekarang tampaknya kultivasinya sudah mulai meningkat. Ini adalah fenomena yang normal. Jika dia bahkan tidak bisa meningkatkan kultivasinya, lalu apa gunanya bermain?
Para penonton hanya tertarik pada apa bola itu dan seberapa bergunanya. Mengenai uang kembalian Mu Mingyuan, siapa yang peduli? Kalau mereka memang peduli, mereka akan menggunakannya sebagai subjek uji coba untuk melihat apakah barang-barang milik guru yang berguna. Dalam waktu singkat, aura Mu Mingyuan telah naik ke tahap pendirian fondasi, dan terus meningkat. Mu Mingyuan juga merasakan kekuatan spiritual yang melonjak di tubuhnya, dan wajahnya penuh dengan keterkejutan. Master tahap Yuanying dari Sekte Fei Yun di sisi yang berlawanan memandang Mu Mingyuan dengan jijik, tetapi dia berpikir tentang bagaimana memanfaatkan kesempatan ini untuk membunuh Mu Mingyuan dan membangkitkan kemarahan para murid Istana Cunyang. Begitu mereka mengambil tindakan, akan ada alasan bagi sekte untuk memulai perang. Pada saat itu, Istana Cunyang tidak akan mampu menanggung akibatnya. Awalnya, dia tidak memiliki banyak kesempatan, tetapi sekarang, sebuah kesempatan langsung diberikan kepadanya. Jika dia tidak memanfaatkan kesempatan yang baik ini, dia akan kehilangan kesempatan yang diberikan surga ini. Qi Mu Mingyuan terus meningkat. Dia telah mencapai puncak level dasar dan mulai memadatkan intinya. Di masa lalu, proses ini akan memakan waktu setidaknya setengah tahun atau bahkan lebih lama. Namun, bagi Mu Mingyuan, itu hanya membutuhkan waktu beberapa tarikan napas. Dalam hal ini, orang-orang tidak menganggapnya aneh. Bagaimanapun, Mu Mingyuan awalnya adalah seorang kultivator Naschen Soul dan telah lama memiliki pengalaman dalam membentuk inti. Membentuk inti sama sekali tidak sulit bagi Mu Mingyuan selama kultivasinya cukup. Itu sangat normal. Yang menjadi perhatian semua orang adalah apa yang diberikan Yang Chen kepada Mu Mingyuan. Apakah itu obat yang dapat secara langsung merangsang potensinya pada saat hidup dan mati dan memberinya kesempatan untuk hidup? Kalau memang ada obat seperti itu dan harganya tidak mahal, mereka harus meminta pada guru yang untuk berjaga-jaga. Mu Mingyuan, yang berada di tahap Jidan, masih meningkat dengan cepat. Setelah beberapa saat, ia berada di tahap Jidan tengah, tahap Jidan akhir, tahap Jidan puncak, dan seterusnya. Pada saat ini, beberapa orang telah menyadari ada sesuatu yang salah dan segera melarikan diri kembali. Mu Mingyuan akan mencapai puncak tahap Jidan dan akan segera menarik kesengsaraan surgawi. Mereka yang kultivasinya buruk akan terlibat dalam kesengsaraan surgawi, yang bukan hal yang bisa disepelekan. Awan kesengsaraan di langit mulai terbentuk, dan langit seketika menjadi gelap. Melihat situasinya tidak baik, mereka yang mundur ke belakang untuk menonton kesenangan itu tidak dapat menahan rasa kagum pada momen ini. Ramuan macam apa ini, bagaimana bisa meningkatkan kultivasinya sedemikian rupa? Meskipun Mu Mingyuan awalnya memiliki kultivasi tahap Yuanying, kecepatan pemulihan kultivasi ini terlalu mengejutkan, itu hanya sebuah keajaiban. Hanya dalam 100 tarikan napas, seorang pria di tahap ke-6 pemurnian Qi mulai melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir. Hal semacam ini tidak terbayangkan oleh orang-orang sebelumnya, tetapi sekarang terjadi di depan mata mereka. Para master tahap Yuanying dari Sekte Fei Yun juga mulai menanggapinya dengan serius, tetapi mereka masih menahan diri untuk tidak bergerak. Karena Yang Chen berteriak agar Mu Mingyuan membalas dendam sendiri, wajar baginya untuk meningkatkan kultivasinya ke tahap Yuanying. Saya selalu menganggapnya lelucon, tetapi sekarang tampaknya itu masih sedikit menarik. Sayangnya, kultivasi semacam ini yang mengandalkan kekuatan eksternal untuk meningkatkan diri, bagaimanapun juga, tidak sekuat kultivasi aslinya. Bahkan jika lebih tinggi, apa yang bisa dilakukannya? Lawannya di tahap jiwa baru lahir kini dapat yakin bahwa metode merangsang potensinya ini tidak akan bertahan lama. Selama ia dapat menahan sedikit kesulitan di tahap awal, ia dapat mengerahkan seluruh kemampuannya sekaligus. Kemudian, ia akan kelelahan, dan Mu Mingyuan akan kelelahan. Ini juga didasarkan pada anggapan Mu Mingyuan bahwa dirinya benar-benar berada di tahap awal Yuanying. Jika dia secara langsung mengungkapkan kultivasi tahap akhir Yuanying, mungkin dia tidak akan mampu menarik Mu Mingyuan ke dalam perangkap pada saat itu. Kaca-kaca, guntur kesengsaraan jatuh seperti tetesan air hujan, dan seluruh kecepatannya meningkat beberapa kali lipat. Kesengsaraan guntur yang normal akan memerlukan waktu setidaknya setengah batang dupa, tetapi sekarang hanya dalam beberapa lusin napas, dan 9 guntur kesengsaraan telah menyambar tubuh Mu Mingyuan. Dia sudah pernah memiliki pengalaman menahan malapetaka surgawi sekali, jadi Mu Mingyuan tidak berusaha terlalu keras menahan guntur malapetaka ini. Peningkatan kekuatan spiritual yang luar biasa dalam tubuhnya membuatnya masih tidak percaya bahwa ini adalah kekuatan yang dimilikinya. Kekuatannya begitu kuat sehingga bahkan tingkat guntur kesusahan ini sama sekali tidak menjadi masalah. Mu Mingyuan bahkan tidak memikirkan cara untuk menahan guntur kesusahan, dan secara alami melewati guntur kesusahan. Setelah melewati kesengsaraan dan membentuk jiwa yang baru lahir, momentum Mu Mingyuan akhirnya melambat. Tentu saja, ini relatif terhadap kecepatan peningkatan sebelumnya. Bagaimanapun, kultivasi tahap Yuanying sudah sangat bagus. Pada titik ini, semua orang di sekitar tampaknya memiliki firasat bahwa kultivasi Mu Mingyuan telah mencapai akhir. Faktanya, bahkan Mu Mingyuan berpikir bahwa ini adalah akhir. Dia tidak menyangka bahwa dia akan memiliki kekuatan tahap Yuanying lagi. Mu Mingyuan, yang berdiri di tempat yang sama, sedikit linglung, dan bahkan lupa menggunakan seni rahasia transformasi. Dia masih mempertahankan penampilan pohon besar yang berakar di tanah. Masih pagi, tapi master tahap Yuanying dari Sekte Fei Yun sudah sedikit tidak sabar. Postur ini, seharusnya sudah mendekati akhir, kan? Sambil menebak-nebak, master panggung Yuanying diam-diam membuat persiapan, menghitung berapa lama dia harus berpura-pura bertahan kali ini sebelum bergerak. Jelas, semua orang akan kecewa. Hingga saat ini, kultivasi Mu Mingyuan masih meningkat, tahap tengah tahap Yuanying, tahap akhir tahap Yuanying, dan segera mencapai puncak tahap Yuanying. Jika basis kultivasi Mu Mingyuan naik ke tahap Yuanying tengah, semua orang bisa menerimanya, tetapi ketika ia mencapai tahap Yuanying akhir, semua orang terkejut.
Karena Yang Chen berkata bahwa dia ingin Mu Mingyuan membalas dendam, tentu saja itu untuk merangsang potensinya, jadi bisa dimengerti kalau dia mengeluarkan kekuatan yang lebih kuat dari sebelumnya, kalau tidak, bagaimana dia bisa membalas dendam dengan basis kultivasi aslinya. Tetapi obat mujarab macam apa yang mampu mengangkat seseorang di tahap Yuanying awal hingga ke tahap Yuanying puncak? Apakah sudah waktunya untuk memulai? Semua orang berpikir demikian saat mereka melihat Mu Mingyuan telah menjadi kultivator tahap puncak Yuanying. Bahkan Master Sekte Fei Yun yang ada di seberang Mu Mingyuan pun berpikiran demikian, dan bahkan mulai mengeluarkan pedang terbangnya. Astaga, kesengsaraan api yin. Tidak diketahui siapa yang tiba-tiba meneriakkan kalimat ini dengan ngeri, dan itu benar-benar menyulut emosi semua orang. Banyak sekali pemalas yang ingin berdiri di depan untuk melihat lebih jelas, pada saat ini, berharap agar mereka dapat memiliki dua kaki lagi, dan berlari dengan panik ke arah belakang dengan putus asa. Kekuatan kesengsaraan api yin, tanpa kekuatan tahap daceng, siapa yang berani bertahan dalam lingkup kesengsaraan? Apakah mereka tidak ingin hidup? Wajah Master tahap Yuanying dari Sekte Fei Yun akhirnya berubah. Yang Chen langsung mempromosikan Mu Mingyuan ke tahap daceng. Tidak heran dia berani mengatakan bahwa Mu Mingyuan secara pribadi akan membalas dendam. Tampaknya tidak sulit bagi seorang master tahap daceng untuk membunuhnya, yang menyamar sebagai seorang kultivator tahap Yuanying puncak di tahap Yuanying awal. Pada saat ini, lawan tahap Yuanying tidak peduli dengan hal lain, dan dia juga berharap bisa menumbuhkan sayap dan terbang ke tempat yang jauh. Dia hanya berjarak beberapa puluh kaki dari Mu Mingyuan, dan kesengsaraan api yin Mu Mingyuan akan langsung membakarnya menjadi abu. Hampir dengan kecepatan melarikan diri, lawan tahap Yuanying akhirnya lolos dari lingkup kesengsaraan api yin sebelum kesengsaraan api yin tiba, dan kemudian menatap Mu Mingyuan dengan ngeri. Mundur lagi, sekelompok orang di sana sedang dalam kekacauan, dan Yang Chen, yang awalnya berada di belakang, telah melambaikan tangan kepada orang-orang istana Cunyang untuk mundur lagi. Jika terakhir kali adalah prestise Yang Chen di sekte, kali ini benar-benar fakta besi untuk memberitahu semua orang bahwa mendengarkan kata-kata Yang Chen tidak akan salah. Tanpa berkata apa-apa, orang-orang istana Cunyang mundur lagi. Dibandingkan dengan mereka yang tidak mendengarkan nasihat, mereka secara alami mundur dengan tenang, dan mereka cukup beruntung untuk menyaksikan kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin dari jarak yang begitu dekat. Manfaat bagi kultivasi mereka di masa depan terbukti dengan sendirinya. Para kultivator Nas Chen Soul dari Sekte Flying Cloud yang ketakutan hanya bisa menyaksikan api tak terlihat muncul di tubuh Mu Mingyuan. 1 gelombang, 2 gelombang, hingga gelombang ke-9. Kemudian, Mu Mingyuan mulai mengeluarkan kekuatan mengerikan yang menyapu seluruh area. Pada saat ini, puncak kultivator tahap Yuanying adalah tahap Yuanying, Mu Mingyuan, dan tahap Yuanying adalah tahap Ming, Mu, tahap Yuanying, tahap Ming adalah Mu, Mingyuan adalah tahap panggung, dan Yang, Mu, Yang, dan dia, Mu, he. Mu, panggung Yuanying, Mu, dia, Mu, tidak bisa, Mu, tidak punya, dia, Mu, yang, dia, yang adalah, punya. Belum lagi, setelah mengalami kesengsaraan guntur dan kesengsaraan api yin, cedera serius di tubuh Mu Mingyuan yang memengaruhi kultivasinya hampir tidak ada lagi. Pembalasan surga membuat semua orang berubah warna, tetapi itu juga baik untuk tubuh. Kalau tidak mungkin untuk melewati pembalasan surga untuk meningkatkan basis kultivasi mereka. Namun, yang membuat Mu Mingyuan benar-benar tidak dapat dipercaya adalah bahwa dia masih memiliki kekuatan tersisa pada saat ini, dan kekuatan spiritual yang keluar dari tubuhnya masih terus meningkat. Setelah beberapa waktu, ia telah mencapai puncak tahap daceng awal. Mereka yang menyaksikan semua ini dengan mata kepala mereka sendiri benar-benar tercengang saat itu. Mereka menatap Mu Mingyuan, yang masih dalam bentuk pohon besar, dan tidak bisa berkata apa-apa. Mereka telah melihat hal-hal yang dilebih-lebihkan, tetapi mereka belum pernah melihat hal yang dilebih-lebihkan seperti itu. Merangsang potensi tubuh, hal itu sebenarnya membuat seorang master tahap awal Yuanying secara paksa dipromosikan ke alam besar dan memasuki tahap daceng. Pada saat ini, Hou Mu Mingyuan bereaksi bahwa dia masih dalam bentuk pohon besar. Dengan gerakan pikirannya, seni rahasia transformasi secara alami digunakan, dan dia langsung menjadi paman setengah baya. Seolah-olah matanya nyata, dia menatap langsung ke arah master tahap Yuanying dari Sekte Awan Terbang. Meskipun dia telah lolos dari lingkup kesengsaraan api yin, master tahap Yuanying masih sedikit bersalah. Pada saat ini, dia ditatap oleh Mu Mingyuan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memasang postur bertarung terkuat, terlepas dari kenyataan bahwa dia telah menunjukkan kekuatan tahap puncak Yuanying. Ternyata dia adalah seorang master dari tahap puncak Yuanying, tidak heran. Suara Mu Mingyuan datang dari jauh, dan semua orang mendengarnya dengan jelas. Dan mereka yang memiliki mata tajam tentu saja melihat keanehan lawan tahap Yuanying, dan segera mengetahui tipuannya. Jika begitu, berikanlah nyawamu kepadaku. Suara Mu Mingyuan dan orang itu hampir tiba di depan master panggung Yuanying pada saat yang sama, dan tidak menggunakan pedang terbang, tetapi hanya menghancurkannya dengan pukulan. Boom! Master panggung Yuanying menahan tinju Mu Mingyuan dan menangkis serangan itu. Kali ini, ia hampir menghabiskan lebih dari setengah kekuatan spiritual master tahap Yuanying, tetapi juga membuat master tahap Yuanying diam-diam bahagia. Kalau hanya serangan setingkat ini saja, dia hanya bisa bertahan beberapa kali lalu kabur. Begitu ide ini muncul, pukulan kedua Mu Mingyuan telah menghancurkannya. Boom! Pukulan ini, master tahap Yuanying mengorbankan senjata sihir pelindung tubuh dan pedang terbang untuk melawan. Namun, pukulan ini benar-benar berbeda dari pukulan sebelumnya. Kekuatan pukulan ini begitu besar sehingga kekuatan spiritual yang terkandung di dalamnya jauh dari sebanding dengan pukulan sebelumnya.
Master panggung Yuanying hanya merasakan rasa manis di tenggorokannya, dan aliran darah muncrat keluar. Senjata sihir pelindung tubuh hancur berkeping-keping, dan dia bahkan tidak menerima satu pukulan pun. Kultivasi Mu Mingyuan semakin kuat, dan master tahap Yuanying yang baru menyadari hal ini tidak dapat memberitahu siapapun. Pukulan ketiga Mu Mingyuan mendarat tanpa ampun di kepalanya. Boom! Lawan Mu Mingyuan, penguasa tahap Yuanying puncak dari Sekte Feiyun, langsung berubah menjadi genangan daging, mati. Sekte Feiyun, karena kau berani berkomplot melawan orang tua ini, maka mari kita selesaikan masalah ini bersama-sama. Setelah membunuh lawannya, Mu Mingyuan tidak berhenti dan langsung bergegas menuju gerbang Sekte Feiyun yang tidak jauh dari sana. Sebagian besar penonton hanya melihat Mu Mingyuan membunuh lawannya dengan 3 pukulan, dan tidak melihat lebih banyak lagi. Tetapi ada banyak orang yang cerdas, dan orang-orang itu terkejut saat mengetahui bahwa dalam waktu yang singkat, kultivasi Mu Mingyuan telah mencapai tahap daceng akhir. Kengerian macam apa ini? Peningkatan kultivasinya bisa begitu cepat, apa yang diberikan Yang Chen pada Mu Mingyuan? Masalahnya adalah ini bukanlah akhir. Setelah beberapa lusin tarikan napas, seseorang mulai meraung liar, ya Tuhan, angin kesengsaraan. Di antara orang-orang yang hadir, diperkirakan kecuali keluarga Yang Chen, tidak ada seorang pun yang berkesempatan melihat kesengsaraan angin. Bahkan mereka yang datang untuk menyaksikan keseruan itu bercampur dengan orang-orang yang punya motif tersembunyi. Tidak semua orang bisa yakin bahwa seseorang akan mengintip mereka saat mereka melewati masa kesusahan. Bisa menyaksikan kesengsaraan seorang ahli, terutama kesengsaraan angin, merupakan kehormatan besar bagi para kultivator. Itu juga merupakan kesempatan besar. Akan tetapi, kini mereka yang dapat mengamati kesengsaraan angin dari jarak dekat berharap mereka dapat terbang ke langit dan tidak pernah melihat kesengsaraan angin. Bukan karena hal lain, tetapi karena mereka tidak mendengarkan perkataan Yang Chen, mereka terlalu dekat, sehingga mereka semua diselimuti oleh kesengsaraan angin. Dalam kepanikan itu, banyak orang bahkan tidak tahu harus melarikan diri kemana. Mereka hanya berlarian seperti lalat tanpa kepala, yang secara langsung menyebabkan seluruh tim menjadi kacau. Tim itu kacau balau, dan keadaannya makin tak terkendali. Beberapa orang malang terluka oleh rekan-rekannya yang menyerbu masuk. Orang-orang pintar itu buru-buru melarikan diri ke arah tempat orang-orang istana Chunyang bersembunyi. Itu adalah arah yang paling masuk akal untuk melarikan diri. Ada yang takut menghalangi jalan dan langsung berteriak-teriak, ikuti orang-orang istana Chunyang. Dengan teriakan ini, semua orang tiba-tiba bereaksi dan segera berhenti. Setelah memastikan arah orang-orang istana Chunyang, mereka dengan cepat bergegas ke tim istana Chunyang. Orang-orang yang bergegas datang merasa malu, dan wajah mereka tampak seburuk mungkin. Namun akhirnya, sebelum badai angin tiba, mereka menangis memanggil orang tua mereka dan melarikan diri ke tempat yang aman. Di antara orang-orang yang kacau, ada beberapa guru terkenal. Murid-murid istana Chunyang, melihat penampilan para guru terkenal itu, semuanya menggelengkan kepala sejenak. Mu Mingyuan telah bergegas ke gerbang gunung Sekte Feiyun saat ini. Dengan basis kultivasi tahap puncak Daceng, dia tidak perlu melakukan apapun. Aura yang dilepaskannya cukup untuk membuat semua orang di Sekte Feiyun tidak bisa bergerak. Sekte Feiyun hanyalah sekte rahasia pinggiran Taitianmen. Basis kultivasi tertinggi hanya pada tahap puncak Yuanying. Bahkan tidak ada master tahap Daceng. Bagaimana mereka bisa menahan tekanan tahap puncak Daceng milik Mu Mingyuan? Semua murid di Sekte Awan Terbang hanya bisa merasakan tekanan yang luar biasa karena ketakutan. Kemudian, mereka menyaksikan dengan tak berdaya saat awan kesengsaraan terbentuk di langit dan kesengsaraan angin mulai turun. Bencana paling dahsyat di dunia fana tengah terjadi tepat di bawah hidung mereka. Sayangnya tidak banyak orang yang bisa menontonnya dengan tenang dari awal sampai akhir. Tentu saja, murid-murid istana Chunyang ada di antara mereka. Sebagian besar penonton ketakutan oleh badai angin. Meskipun mereka telah sampai di sisi pasukan istana Chunyang, mereka masih tidak yakin. Mereka terus melarikan diri dan kehilangan kesempatan bagus. Bahkan jika mereka punya nyali untuk tinggal dan menonton, ketika mereka melihat ujian angin pertama jatuh dan situasi menyedihkan dari Sekte Feiyun, mereka tidak lagi tertarik untuk menonton ujian angin. Mereka hanya mencoba yang terbaik untuk mengingat apakah mereka telah menyinggung istana Chunyang baru-baru ini. Saat ujian angin pertama jatuh, sosok Mu Mingyuan dengan cepat muncul di area inti Sekte Feiyun, lebih dari 100 mil jauhnya dari kerumunan penonton. Mereka yang melarikan diri hanya menakut-nakuti diri mereka sendiri. Tentu saja, Mu Mingyuan meninggalkan kesempatan bagus untuk dinikmati oleh Sekte Feiyun. Bagaimana mungkin dia masih memikirkan mereka? Sebelum ujian angin kedua jatuh, semua orang di area inti Sekte Feiyun berubah menjadi bubuk. Kesengsaraan surga tidak peduli apakah orang-orang di dalam adalah orang-orang yang melewati kesengsaraan atau tidak. Selama mereka berada dalam jangkauan kesengsaraan surga, mereka adalah target kesengsaraan surga. Setelah itu, Mu Mingyuan merasa seolah-olah dia telah melewati 9 kesengsaraan angin dengan mudah. Dia sendiri tidak dapat mempercayainya. Setelah mengalami kesengsaraan angin secara menyeluruh, tubuhnya mulai berubah secara dramatis. Kesengsaraan angin, yang dianggap sebagai parit alami oleh banyak ahli di masa lalu, bagaikan ambang pintu kecil bagi Mu Mingyuan. Paling-paling, itu sama sulitnya dengan kesengsaraan tahap Jidan. Bagi Mu Mingyuan, itu sama sekali tidak sulit. Setelah kesengsaraan, masih ada waktu singkat sebelum dia naik. Tubuh Mu Mingyuan langsung muncul di tengah kerumunan istana Chunyang dan berdiri di depan Yang Chen. Para murid yang bukan dari istana Chunyang segera pindah. Mereka tidak berani menonton pertunjukan. Jika mereka membuat Mu Mingyuan tidak senang, itu akan menjadi akhir terbaik bagi mereka untuk dihancurkan berkeping-keping. Bukankah kau bilang aku akan membayar harganya? Bagaimana ini bisa terjadi? Mu Mingyuan tentu bisa merasakan perubahan dalam tubuhnya dan panggilan dari dunia lain. Namun,
Jika dia tidak memanfaatkan waktu ini untuk mendapatkan jawaban dari Yang Chen, dia tidak akan merasa tenang bahkan setelah dia naik. Kau memang telah membayar harganya, jawab Yang Chen tanpa mengubah ekspresinya. Apakah ini harga yang kamu katakan? Aku akan menjadi orang biasa-biasa saja yang butuh waktu lama untuk menebus kurangnya kultivasi. Ketika Mu Mingyuan mengatakan ini, dia merasa sangat tidak nyaman. Jika orang-orang yang melewati masa kesusahan dan naik pangkat semuanya biasa-biasa saja, lalu apa gunanya seorang guru? Mu Mingyuan bukan satu-satunya yang merasa tidak nyaman. Mereka yang mendengar kata-kata Yang Chen semuanya ingin menghajar Yang Chen. Bagaimana bisa ada orang yang begitu ironis? Suasana hati semua orang naik turun, seakan-akan mereka sedang naik roller coaster. Mereka yang memiliki jantung lemah dapat langsung terbunuh oleh perubahan tersebut dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Keadaan pikiranmu belum cukup berkembang. Kau hanya mengandalkan kultivasimu yang jauh melampaui alam kesengsaraan untuk melawan kesengsaraan surgawi, jawab Yang Chen sambil tersenyum pahit. Ketika kau benar-benar pergi ke alam spiritual, apakah kau masih berpikir bahwa kau adalah seorang master? Beruntunglah kau jika tidak diberi pelajaran. Beraninya kau berharap hal lain. Harga sebenarnya yang harus Anda bayar adalah kondisi pikiran Anda yang belum cukup berkembang. Anda harus menghabiskan waktu setidaknya 3 kali lebih banyak di alam spiritual daripada di dunia fana untuk menebusnya, dan kemudian perkembangan Anda akan tertinggal dari yang lain. Sejujurnya, jika bukan karena situasi khusus Mu Mingyuan, Yang Chen pasti tidak akan menggunakan metode seperti itu untuk membantunya tumbuh. Tidak ada cara lain. Aku tidak tahu apakah itu akan membantumu atau menyakitimu. Ketika banyak orang mendengar kata-kata Yang Chen, mereka berharap bisa menggantikan Mu Mingyuan. Mereka hampir mengangkat tangan di depan Yang Chen dan menangis, memohon Yang Chen, aku tidak takut padamu. Datang dan celakai aku. Berapa banyak orang yang ingin mencapai tahap Nas Chen Soul dalam hidup mereka, tetapi mereka tidak dapat mencapainya, belum lagi harapan yang sangat besar untuk melewati kesengsaraan dan naik ke surga. Di sini, Yang Chen dengan mudah mengirim seseorang yang dikenal sebagai sampah ke dunia spiritual, dan mengatakan bahwa dia telah menyakitinya. Bagaimana mereka yang berkultivasi dengan jujur dan melewati kesengsaraan dapat menanggungnya? Bahkan orang yang paling bodoh pun akan tahu bahwa 3 malapetaka dan kesengsaraan itu merupakan ujian dan kesempatan. Setelah melewati 3 bencana, seseorang pasti akan ditempa oleh kesengsaraan surgawi. Selain hal-hal lain, rentang hidup seseorang sendiri akan meningkat ribuan tahun, dan ini belum termasuk berbagai manfaat seperti kultivasi yang ditempa, indera ilahi, harta dharma, dan tubuh. Umurnya saja sudah cukup bagi banyak orang di dunia fana untuk dengan susah payah memohonnya, tetapi dalam perkataan Yang Chen, hal itu sebenarnya merugikan Mu Mingyuan. Mengapa terdapat perbedaan yang begitu besar antara kesempatan yang dimiliki orang-orang? Mu Mingyuan sudah sangat terkejut dengan kata-kata Yang Chen sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri. Meskipun dia sekarang adalah manusia abadi tingkat pertama yang telah mengalami kesengsaraan surgawi dan naik ke surga, kondisi pikirannya masih kurang, dan dia tidak bisa setenang manusia abadi tingkat pertama. Menunjuk Yang Chen, bibir Mu Mingyuan bergetar beberapa kali, dan dia benar-benar tidak tahu harus berkata apa. Membuatnya menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke atas berarti menyakiti dirinya sendiri, tetapi apakah normal baginya untuk menghabiskan sisa hidupnya dalam tahap pendirian fondasi? Awalnya, dia ingin mengatakan sesuatu, tetapi waktunya telah tiba. Kekuatan hisap yang tak tertahankan datang dari langit. Tubuh Mu Mingyuan perlahan naik ke langit di hadapan tatapan semua orang. Kemudian, dia berubah menjadi seberkas cahaya putih dan menghilang tanpa jejak. Kenaikan di siang bolong, pemandangan yang paling hikmat dan diinginkan para pembudidaya fana, terjadi di depan mata semua orang. Bahkan setelah sosok Mu Mingyuan menghilang untuk waktu yang lama, banyak orang masih belum bisa bereaksi, dan tidak bisa menyatukan semuanya. Mereka hanya bisa menyalahkan fakta bahwa hal semacam ini sangat tidak biasa sehingga kebanyakan orang merasa seperti sedang bermimpi. Kalau tidak, bagaimana mereka bisa melihat seorang praktisi Qi tingkat ke-6 menjalani kesengsaraan surgawi dan naik ke surga dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa? Berapa lama dupa dapat menyala? Berapa banyak jenius yang luar biasa dan tak tertandingi yang mampu melampaui kesengsaraan mereka dan naik pangkat dalam waktu 1000 tahun? Bakat mereka sudah begitu bagus sehingga banyak sekte memperebutkan mereka. Namun dibandingkan dengan waktu yang dibutuhkan untuk membakar dupa, mereka hanyalah sebongkah kayu. Sedangkan mereka sendiri tidak ada bedanya dengan batu karang yang keras kepala. Jika ini bukan mimpi, lalu apa? Mungkinkah ada mimpi yang lebih dilebih-lebihkan dan ilusi daripada ini? Mereka pasti telah mengembangkan iblis dalam diri mereka selama kultivasi mereka baru-baru ini. Kalau tidak, bagaimana mungkin mereka bisa berhalusinasi konyol seperti itu? Namun, ketika semua orang mengira itu adalah setan di dalam diri, ilusi, atau mimpi, maka itu bukanlah hal yang normal. Segera, semua orang benar-benar mengerti apa yang telah terjadi. Terlepas dari sebab dan akibat, tidak ada yang peduli tentang nasib sekte awan terbang. Semua orang hanya tahu satu hal, yaitu bahwa Yang Chen telah memberi makan bola emas kepada Mu Mingyuan. Kemudian, Mu Mingyuan telah melalui 3 malapetaka dan naik ke surga dalam waktu singkat yang dibutuhkan untuk membakar dupa. Sebenarnya ramuan macam apa bola emas yang diberikan Yang Chen kepada Mu Mingyuan itu? Bagaimana bisa ramuan itu memiliki efek pengobatan yang begitu kuat? Apakah itu ramuan baru yang disempurnakan oleh guru Yang Chen sendiri? Bisakah dia mendapatkannya? Ini adalah pertanyaan yang menjadi kekhawatiran semua orang. Belum lagi orang luar yang tidak tahu tentang manik iblis, bahkan Gao Yue dan Gong Sunling, yang pernah berpengalaman di benua iblis bersama, jatuh ke dalam kondisi lesu saat mereka melihat bola emas dengan radius 3 kaki di awal. Dilihat dari penampakannya, benda itu seharusnya mutiara iblis, kan? Tapi, betapa besarnya, dan mereka berani menyebutnya mutiara iblis.
Devilish Ball lebih seperti itu, kan? Dari mana dia mendapatkan harta karun yang menantang surga seperti itu? Akhirnya, setelah pengalaman di dunia fana, kondisi pikiran kedua wanita itu telah jauh lebih baik, dan mereka segera mengerti banyak hal. Suami mereka yang jahat bahkan bisa mendapatkan tanaman merambat iblis terkutuk tingkat kedua dari Earth Immortal. Apa itu mutiara iblis dengan radius 3 kaki? Diperkirakan itu adalah mutiara iblis yang dipadatkan oleh binatang iblis tingkat manusia abadi. Itu benar-benar tidak cukup untuk suami mereka. Akan tetapi, apa yang dianggap biasa oleh kedua wanita itu, di mata orang lain, hanyalah berita yang mengejutkan. Mereka yang datang untuk menyaksikan keseruan itu langsung mengerti. Hal pertama yang mereka lakukan setelah tersadar adalah berlari sekencang-kencangnya. Terakhir kali, rencana rahasia Sekte Taitian terbongkar, dan Sekte Taitian menahan puluhan ribu kultivator di tempat. Kali ini, pada acara sebesar itu, Istana Cunyang juga mengirim begitu banyak orang, apakah mereka juga ingin memblokir berita tersebut? Jika mereka tidak lari saat ini, apakah mereka menunggu untuk ditangkap oleh orang-orang Istana Cunyang? Ketidakadilan yang begitu besar, orang-orang yang mengikuti Yang Chen, dari kepala istana hingga para murid yang baru saja diizinkan keluar untuk mengalami, tidak pernah berpikiran seperti itu. Mereka hanya mengikuti untuk melihat kejutan seperti apa yang akan dibuat Yang Chen, dan ingin melihat bagaimana Mu Mingyuan akan membalas dendam secara pribadi. Tidak ada maksud lain. Para guru yang mengikuti dari aula para eksentrik Istana Cunyang tidak mempunyai pikiran lain pada saat ini. Mulai sekarang, Istana Cunyang adalah rumah mereka. Tidak peduli berapa banyak keuntungan yang diberikan, mereka tidak bisa membiarkan mereka meninggalkan rumah mereka. Siapapun yang berani bersikap kasar kepada Istana Cunyang adalah musuh mereka. Pertunjukan Yang Chen adalah untuk mereka saksikan. Tujuannya adalah untuk memberitahu semua master klan monster di dunia tentang bagaimana Istana Cunyang memperlakukan para master aula eksentrik sekte mereka. Selama masalah ini tersebar, selama seseorang menjadi anggota klan monster, pilihan pertama untuk bergabung dengan sekte pastilah Istana Cunyang, dan tidak akan ada yang lain. Para master tentu saja memiliki pemikiran mereka sendiri. Mereka dapat memahami apa yang dikatakan Yang Chen tentang masalah Mu Mingyuan setelah naik ke dunia spiritual. Kalau saja mereka diizinkan untuk memilih, mereka lebih memilih untuk mengolah diri mereka sendiri dan mengatasi kesengsaraan mereka sendiri daripada bergantung pada kekuatan eksternal semacam ini. Dari sudut pandang ini, Yang Chen memang benar. Ayo kembali ke sekte dulu. Masalahnya benar-benar terlalu besar. Setelah kepala istana di Istana Cunyang tersadar dari keterkejutannya, dia hanya memberikan perintah seperti itu dan bergegas kembali ke Istana Cunyang bersama sekelompok besar orang. Tidak peduli berapa banyak kata atau berapa banyak pertanyaan yang mereka miliki, mereka akan membicarakannya saat mereka kembali. Ini bukan tempat untuk berbicara. Pil obat besar Yang Chen memungkinkan seorang guru yang lumpuh untuk melewati 3 bencana dan naik ke surga dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Dengan propaganda dari para penonton yang melarikan diri, berita itu menyebar ke seluruh dunia fana para kultivator dengan kecepatan tercepat. Reaksi pertama semua kultivator yang mendengar hal ini adalah bahwa hal itu tidak mungkin, dan reaksi kedua adalah bahwa itu adalah mimpi. Singkatnya, tidak ada yang mempercayainya. Namun mereka tidak tahan dengan sumpah para empu yang melihat kejadian itu untuk membuktikannya, sehingga mereka tidak punya pilihan selain mempercayainya. Barangkali jaminan dari beberapa kultivator nakal tidaklah mengejutkan, namun para master yang dikirim oleh beberapa sekte besar untuk mengamati masalah ini juga membuat sumpah iblis hati, yang merupakan masalah yang sama sekali berbeda. Boom, seluruh dunia pembudidaya tampaknya terbakar dan meletus sepenuhnya. Sekte yang tak terhitung jumlahnya bergegas mengirim utusan ke Istana Cunyang untuk menanyakan tentang jenis pil obat penentang surga apa yang memiliki efek seperti itu. Banyak sekali master bawah tanah yang mulai merenungkan cara mendapatkan pil atau formula obat ini dari tangan Master Yang Chen. Setelah kejadian ini, bahkan jika mereka tidak tahan dengan Yang Chen, mereka harus mengungkapkan kekaguman dari lubuk hati mereka. Seorang master memang seorang master, dia benar-benar pantas mendapatkan reputasinya. Reaksi kelima sekte besar pun sama-sama mengejutkan, namun ada yang senang dan ada pula yang khawatir. Yang paling bahagia tentu saja sekte tempat kedua istri Yang Chen berada, Pulau Abadi Giok Hijau dan sekte Awan Biru. Apa kata pepatah yang mengatakan paviliun yang dekat dengan air lebih dahulu mendapat sinar bulan, sedangkan bunga dan pohon yang menghadap matahari mudah tumbuh. Itu dia. Berbicara tentang hal itu, kenaikan Mu Mingyuan pada hari itu sebenarnya tidak sulit dimengerti. Semua orang mengerti kebenarannya. Yang Chen menggunakan sejenis pil obat yang dapat meningkatkan basis kultivasi secara signifikan, sehingga basis kultivasi Mu Mingyuan secara langsung melampaui tahap puncak daceng dan memicu kesengsaraan. Semuanya terjadi secara alami. Prinsip di baliknya sangat sederhana. Melampaui kesengsaraan itu sama seperti seorang kultivator yang harus melewati lorong yang dipenuhi tembakan senapan mesin berat. Tujuan dari kultivasi adalah untuk meningkatkan tubuh dan kekuatan jasmani seseorang hingga ke titik di mana mereka dapat menahan rentetan tembakan senapan mesin berat. Dengan melewati lorong ini, seseorang akan berhasil melampaui kesengsaraan. Secara umum, basis kultivasi kekuatan spiritual bagaikan rompi anti peluru ditambah kekuatan tubuh. Tentu saja, kultivasi kondisi pikiran adalah kemampuan untuk mengendalikan. Kedua belah pihak bersatu, satu pihak melawan, pihak lain menghindar atau menggunakan cara lain untuk melewati kesengsaraan. Di sisi lain, kondisi mental Mu Mingyuan tidak cukup kuat, tetapi kultivasi kekuatan spiritualnya tinggi. Seolah-olah dia diberi tank untuk melaju melewati lorong itu. Peluru dari senapan mesin berat tidak lebih dari sekadar geli baginya. Terlalu mudah baginya untuk melewati kesengsaraan surgawi. Tentu saja, ini bukan tanpa biaya apapun.
Seperti yang dikatakan Yang Chen, kurangnya dasar kultivasi kondisi pikiran selalu menjadi masalah yang sulit, bahkan di dunia spiritual, hal itu akan muncul. Kemungkinan akan memakan waktu 10 kali atau bahkan 100 kali lebih lama daripada kultivasi saat ini untuk menyelesaikannya. Secara umum, pengembangan selangkah demi selangkah jauh lebih baik daripada jenis kesuksesan cepat dan manfaat instan seperti ini. Ini adalah kebenaran yang tidak pernah berubah. Tidak seorang pun dapat dengan mudah memperoleh kekuasaan tanpa membayar harga apapun. Kebenarannya jelas, tetapi orang-orang yang mengetahuinya belum tentu hatinya begitu seimbang. Sekalipun basis kultivasi kondisi pikiran sebagian orang telah mencapai taraf tertentu, dan bahkan mungkin berhasil melewati kesengsaraan, kesengsaraan itu sendiri tetap saja sangat berisiko. Bila mana menghadapi kesengsaraan angin, jika tidak berhati-hati maka raga dan jiwanya akan hancur, bahkan raganya pun tidak akan tersisa. Ini adalah kengerian besar antara hidup dan mati, tidak ada seorang pun yang peduli tentang hal itu. Semua orang berharap agar mereka bisa memiliki peluang lebih besar untuk melewati kesengsaraan, dan dengan ratusan tahun basis kultivasi kekuatan roh, itu adalah kunci untuk menyelamatkan nyawa di saat hidup dan mati, siapa yang tidak peduli. Bahkan ketika Yang Chen dan kepala istana baru saja bergegas kembali ke istana Chunyang, beberapa orang sudah datang ke pintu, menunjukkan betapa cepatnya berita itu menyebar. Sebelum memahami semua detailnya, kepala istana tidak akan pernah menyetujui apapun. Setelah berurusan dengan orang-orang yang datang untuk meminta alkimia, bersama dengan para tetua, mereka menunggu penjelasan Yang Chen. Sebenarnya, itu bukan masalah besar. Aku hanya kebetulan menemukan ramuan spiritual bermutu tinggi yang dapat meningkatkan kultivasiku. Tentu saja, Yang Chen tidak akan mengatakan bahwa ini diperoleh dari benua iblis, juga tidak akan mengatakan asal-muasal manik iblis. Dia hanya akan mengatakan bahwa itu adalah ramuan yang tidak sengaja ditemukannya. Ngomong-ngomong, aku sebenarnya sangat kasihan pada Mu Mingyuan. Dia yang pertama meminumnya, jadi dia yang pertama mengujinya. Setelah Yang Chen selesai berbicara, dia bahkan merasa sedikit bersalah karena membiarkan Mu Mingyuan meminum obatnya. Semua orang mengerti apa yang terjadi pada Mu Mingyuan saat itu. Kalau saja dia tidak minum obat, sekalipun dia tanaman, dia mungkin bisa bertahan hidup ribuan tahun, dan akhirnya dia akan mati dalam tahap dasar. Sekarang dia telah naik ke tahap daceng, memang butuh waktu lebih lama untuk memperbaikinya, tetapi hasilnya jauh lebih baik daripada situasi aslinya. Apakah ramuan ini ada banyak? Kepala istana bertanya lagi, ini adalah pertanyaan yang ingin diketahui semua orang. Ketika mereka mendengar kata-kata itu, mereka semua mendengarkan dengan telinga lurus. Tidak banyak. Yang Chen langsung menggelengkan kepalanya, dan berkata dengan sangat tegas, tidak akan ada lagi di masa depan, akarnya telah terputus. Begitu mereka mendengar Yang Chen mengatakan bahwa akarnya telah terpotong, para anggota tingkat tinggi istana Chunyang merasa kasihan. Namun, kegembiraan tetap menyelimuti sebagian besar orang. Bagaimanapun, pil obat ini diperoleh oleh murid mereka sendiri. Selama ini, murid ini telah mempelajari pil obat semacam ini di sekte. Yang Chen juga memberikan pil penenang kepada semua orang, jika penelitian pil itu berhasil, dapat dikatakan bahwa ratusan atau lebih dapat disempurnakan. Jumlah ini, Yang Chen masih berusaha mengatakannya sekecil mungkin. Harus diketahui bahwa Xiao Tian membutuhkan banyak sekali jeli kacang, dan tidak semuanya dapat dihabiskan. Apa efek yang Anda harapkan dari pil obat ini? Kepala istana bertanya lagi. Setiap pil obat meningkatkan basis kultivasi kekuatan spiritual selama 100 tahun, dan dapat digunakan secara kumulatif. Yang Chen memperkirakan secara kasar dan mengatakan penilaian ini. Semua orang mendengarkannya dengan penuh kegembiraan. Pil obat yang dapat meningkatkan basis kultivasi kekuatan spiritual selama 100 tahun, tidak ada seorang pun yang dapat mempertahankan sikap acuh tak acuh seperti itu. Sebenarnya, minum pil obat tetaplah metode yang tidak lazim. Basis kultivasi yang benar-benar dikultivasikan sendiri adalah yang paling bermanfaat. Yang Chen melihat semua orang gembira, dan tidak dapat menahan diri untuk tidak menyiramkan air dingin ke arah mereka. Jika bukan pilihan terakhir, jangan minum pil obat ini, keuntungannya tidak sebanding dengan kerugiannya. Semua orang telah berkultivasi hingga tahap Yuanying, bahkan para master tahap Daceng, tentu saja mereka mengerti apakah yang dikatakan Yang Chen masuk akal atau tidak. Tetapi apapun yang terjadi, selama sekte mereka sendiri memiliki benda-benda ini di tangan mereka, mereka akan yakin dengan kesengsaraan mereka sendiri, dan manfaatnya sudah jelas dengan sendirinya. Jika sekte lain datang untuk meminta pil obat, bagaimana kita harus menghadapinya? Kepala istana tidak pernah menganggap Yang Chen sebagai murid di bawahnya. Hal semacam ini harus didiskusikan dengan Yang Chen. Berikan saja pada mereka dengan harga tinggi. Yang Chen menjawab tanpa ragu. Tapi setiap sekte tidak boleh lebih dari 50. Adapun harganya. Pada titik ini, Yang Chen berhenti. Semua orang menatap Yang Chen dengan penuh semangat, menunggu keputusannya. Kepala istana, menurutmu bagaimana harga yang harus ditetapkan? Yang Chen tidak mengatakan harganya secara langsung, tetapi melemparkan bola ke kepala istana. Baiklah, berapa biayanya? Kepala istana tidak sopan, dan bertanya langsung. Obat utama ditambah balutan, ditambah tangan murid, pil obat, setidaknya 1 jin batu roh kualitas terbaik. Yang Chen memperkirakannya dan kemudian memberikan harga pokok, jika mereka menginginkannya, semakin tinggi harganya semakin baik, semakin banyak semakin baik. Jika memang begitu, maka setidaknya 5 jin batu roh kelas atas. Kepala istana telah bertanggung jawab atas istana Chunyang selama bertahun-tahun. Tentu saja, dia tahu bahwa tidak mudah bagi sekte untuk bertahan. Dia segera menaikkan harga pokok 5 kali lipat. Lagi pula, mereka yang bisa meminta pil obat juga orang kaya. Aku tidak takut mereka tidak mampu membayar harga ini. Tak ada satupun tetua yang berkeberatan, semuanya mengangguk kecil tanda setuju.
Ini adalah kesempatan untuk meningkatkan kekuatan sekte, dan tentu saja mereka akan mendukungnya. Sekte akan meninggalkan beberapa ratus. Jika para murid memiliki cukup sumbangan di masa depan, mereka dapat menukarnya. Yang Chen tidak ragu untuk meninggalkan setengahnya untuk sekte miliknya. Namun, lebih baik tidak menggunakannya. Ini bukan masalah hidup dan mati. Sangat disayangkan untuk menggunakannya. Tidak terlambat untuk menggunakannya pada saat kritis. Baiklah, apa nama pil obat ini? Leluhur Wang Yong akhirnya menanyakan pertanyaan ini. Meningkatkan 100 tahun kultivasi kekuatan spiritual, murid ini akan menyebutnya pil 100 tahun. Yang Chen menyebutkan namanya dengan sangat santai. Nama pil 100 tahun itu menyebar seperti api. Mengonsumsi satu pil dapat meningkatkan kekuatan spiritual seseorang hingga 100 tahun, dan dapat digunakan terus-menerus tanpa batas. Bagaimana mungkin ini tidak membuat banyak orang gila? Kalau mereka beruntung dan memakan beberapa sekaligus, bukankah mereka juga bisa naik? Bahkan Mu Mingyuan, seorang kultivator tahap pemurnian Qi, dapat naik, apalagi kultivator tahap Jidan dan Yuanying lainnya. Berita hebat ini segera menyebar ke seluruh dunia dengan diumumkannya kemanjuran pil tersebut oleh Istana Chunyang. Lebih banyak orang yang telah kehilangan harapan kini memiliki harapan lagi. Bahkan Mu Mingyuan bisa naik, mereka tentu punya kesempatan. Pil hati batin yang bertanya, terus terang saja, meningkatkan kultivasi kondisi pikiran, dan pil 100 tahun dapat meningkatkan kultivasi kekuatan spiritual. Bagi mereka yang hampir berhasil, itu hanyalah harta tak tertandingi yang tidak dapat dicari. Dipercayai bahwa selama pil 100 tahun itu keluar, pil itu akan sangat dicari. Tak perlu dikatakan lagi, nama Yang Chen segera menyebar ke seluruh dunia kultivator. Pada saat ini, jika ada orang yang berani berbicara buruk tentang guru yang dengan santai, mereka pasti akan didengar oleh seseorang yang akan mengangkat kepalanya dan menjualnya kepada guru yang. Kemuliaan reputasinya tak tertandingi. Para utusan dari Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru datang langsung ke Istana Chunyang untuk meminta pil tersebut, dan syaratnya adalah berapapun biayanya. Selama Istana Chunyang meminta, selama dua sekte utama mampu melakukannya, mereka tidak akan pernah tawar-menawar. Utusan yang datang ke pintu tidak lain adalah Si Sanshan dan Sun Kingsui, yang baru saja berpisah dari Yang Chen kurang dari setahun. Tidak ada yang lebih cocok daripada mereka berdua, dan tidak ada yang memiliki hubungan yang lebih dalam dengan Yang Chen daripada mereka berdua. Kedua wanita itu tentu saja mengerti apa bola emas yang diambil Mu Mingyuan, tetapi mereka tidak percaya bahwa Baleful Demon Bat akan memiliki volume sebesar itu. Kita harus tahu bahwa itu adalah bola besar dengan diameter 3 kaki. Binatang iblis macam apa yang bisa memadatkan Baleful Demon Bat seperti itu? Keterkejutan yang luar biasa, tetapi ketika dia mengingat kembali bahwa Yang Chen memiliki tubuh Demonifit Ultimate Fin, sebuah kultivasi alam abadi duniawi tingkat 2 yang melampaui tingkat manapun di dunia ini, mutiara jahat iblis itu tampaknya tidak lagi begitu mencolok. Ini bukan lagi sesuatu yang dapat didefinisikan sebagai kelas 1 atau kelas 2. Awalnya, manik-manik iblis kelas 1 atau kelas 2 tidak ada apa-apanya di depan manik-manik iblis ini dengan radius 3 kaki. Di bawah bimbingan tetua Hua, Sun Kingsui hanya mampu bertahan dalam penempaan tanaman merambat darah giok biru yang dirasuki iblis selama 1 tahun. Dia harus menghentikannya sebentar agar tanaman merambat darah giok biru dapat menahan racun tanaman merambat darah hantu dan bergegas ke sana. Si Sanshan tidak punya pilihan lain selain menghentikan kultivasinya dan bergegas datang juga. Dapat dilihat bahwa Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru sangat mementingkan pil 100 tahun. Suamiku, berapa banyak mutiara jahat iblis yang kau miliki? Sun Kingsui bergegas mendekat, sebenarnya dia tahu betul bahwa Yang Chen pasti sudah mempersiapkannya untuk mereka dan tidak akan pernah membuat mereka malu. Oleh karena itu, dia hanya ingin tahu berapa banyak hal yang dimiliki Yang Chen yang tidak mereka ketahui. Mendapatkan pil 100 tahun untuk sekte pastinya merupakan penghargaan besar dan juga merupakan kontribusi bagi sekte. Meskipun Yang Chen berkata bahwa dia tidak akan mengganggu arah kultivasi mereka, dia masih membuka beberapa jalan bagi keempat wanita itu. Di Istana Naga Yang Chen, keluarga Yang Chen berkumpul lagi. Tidak perlu khawatir ada yang bisa mendengar kata-kata mereka. Menara naga yang dikendalikan oleh Xiao Tian adalah yang bertanggung jawab, bahkan jika orang-orang dari dunia spiritual datang, tidak mungkin. Oleh karena itu, pertanyaan Sun Kingsui juga tidak bermoral. Ketiga wanita lainnya juga ingin mengetahui pertanyaan ini. Ngomong-ngomong, Yang Chen dan keempat wanita itu telah menikah selama bertahun-tahun, dan tidak satu pun dari keempat wanita itu yang mampu menguasai harta keluarga Yang Chen. Bahkan Gao Yue, yang merupakan orang terpenting bagi Yang Chen, tidak terkecuali. Hanya dengan memanfaatkan kesempatan ini, semua orang dapat memahami sedikit dalam aspek tertentu. Tidak banyak, lebih dari 30. Yang Chen mengucapkan angka itu dengan nada yang sangat acuh tak acuh. Apa yang muncul bersamaan dengan perkataan Yang Chen adalah lebih dari 30 bola iblis emas yang besar. Yang terkecil memiliki diameter 5 kaki, dan yang terbesar memiliki radius 10 kaki. Keempat wanita itu telah mengalami pengalaman benua iblis dan telah melihat banyak manik-manik setan. Melihat pemandangan di depan mereka, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang dan tidak bisa berkata apa-apa untuk waktu yang lama. Bagi yang lain, bisa mendapatkan manik setan kelas 1 di inti benua iblis sudah merupakan keberuntungan yang besar. Di hadapan manik setan Yang Chen, itu hanyalah sampah yang bisa langsung dibuang. Tidak takut tidak mengetahui barangnya, tetapi takut membandingkan barangnya. Manik-manik jahat setan di hadapan mereka ini, meski orang yang tidak mengenal barang tersebut, setelah melihat manik-manik jahat setan berdiameter 3 kaki itu mampu membuat Mu Mingyuan melampaui kesengsaraan dan naik pangkat dalam waktu sebatang dupa, mereka pun bisa memahami nilai dari 30 manik emas ini. Begitu manik setan muncul, Xiao Tian, yang sedang berkultivasi di Menara Naga, muncul seolah-olah mencium sesuatu yang lesat.
Dia membuka mulutnya dan hendak menelan yang paling besar. Jika kamu memakan salah satunya, kamu tidak akan mendapat bagian yang paling besar. Yang Chen tidak menghentikannya, hanya sebuah kalimat biasa yang membuat Xiao Tian menghentikan gerakan giginya menyentuh manik setan tepat waktu. Dia terbang 2 kali di udara, seolah-olah untuk mengekspresikan ketidakpuasannya, lalu terbang kembali ke Menara Naga. Apakah ada yang lebih besar? Gao Yue bertanya pada dirinya sendiri bahwa dia sudah mendapat banyak informasi, namun dia masih terkejut dengan kata-kata Yang Chen. Manik iblis yang begitu besar ternyata bukan milik Yang Chen. Masih ada yang paling besar. Yang Chen menjelaskan sambil tersenyum, tapi ki iblis belum dibersihkan, jadi tidak mudah untuk mengeluarkannya. Para wanita itu tiba-tiba paham betapa mengerikannya ki iblis yang terkandung dalam manik bala iblis yang begitu besar. Apa konsep penutupan demonik level bed yang lebih besar? Jika jejak ki iblis bocor, 50% murid istana Chunyang akan dirasuki iblis. Suamiku, bagaimana kita membagi pil 100 tahun? Si Sanshan terkejut, tetapi dia tahu bahwa mereka tidak memiliki takdir dengan manik-manik jahat iblis ini, jadi dia cepat pulih dan bertanya langsung. Dia dan Sun Kingsui datang dengan misi sekte. Tentu saja, mereka harus memberikan penjelasan, meskipun mereka tahu bahwa Yang Chen pasti tidak akan membiarkan mereka kembali dengan tangan kosong. Setiap keluarga memiliki maksimal 50, dan setiap pil obat mengandung 5 pon batu roh kualitas terbaik. Yang Chen langsung mengatakan harga yang telah didiskusikannya dengan kepala istana, Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru berada pada harga ini, dan yang lainnya akan dilelang pada harga ini. Ngomong-ngomong soal itu, tindakan ini sudah cukup mengharumkan nama Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru, dan juga demi nama baik Sun Kingsui dan si Sanshan. Ketika kedua wanita itu mendapat jawaban ini, hati mereka tiba-tiba terasa jauh lebih tenang. Dengan kalimat Yang Chen ini, mereka bisa menjelaskannya kepada sekte. Bagaimana denganmu? Apakah kamu tidak butuh apapun? Kedua wanita itu mengerti bahwa harga yang dikatakan Yang Chen adalah harga yang diberikan kepada Istana Chunyang. Yang Chen sendiri masih perlu membayar hadiah lainnya. Yang Chen tidak menyebutkannya sekarang, tetapi kedua wanita itu harus membuat rencana untuk suami mereka sendiri. Untuk saat ini, saya tidak terlalu membutuhkannya di sini. Ini juga akan menunjukkan bahwa Anda memiliki wajah yang besar. Yang Chen menggelengkan kepalanya sedikit. Kali ini, dia sedang memperbaiki diri demi sekte kedua istrinya. Dia harus membiarkan mereka kembali dengan penuh rasa malu. Jika dia meminta terlalu banyak, tampaknya kontribusi kedua wanita itu terhadap sekte itu tidak terlalu besar. Tuan Pulau sudah memerintahkan kita untuk memberikannya kepada mereka. Si Sanshan malah tersenyum. Dia bisa memahami perasaan Yang Chen terhadap mereka, tetapi manfaat semacam ini bukanlah sesuatu yang bisa diabaikan. Jika kau harus memberikannya kepada mereka, maka dapatkan beberapa benih api baru, semua jenis bahan alkimia dan pemurnian. Dalam hal ini, Yang Chen tidak memiliki terlalu banyak persyaratan. Dia hanya berkata dengan santai, jika ada koleksi resep alkimia dan pil, itu akan menjadi yang terbaik. Bagi Yang Chen, benih api sudah cukup. Dari tingkat rendah hingga tingkat tinggi, hampir semuanya telah dikumpulkan. Tidak akan pernah ada terlalu banyak bahan obat, dan hal yang sama berlaku untuk bahan pemurnian. Pedang terbang sumber kehidupan keluarga membutuhkan semua jenis bahan tingkat tinggi untuk disempurnakan, terutama untuk Yang Chen. Pedang terbang 5 elemen yin dan yang agung hanyalah lubang hitam yang menelan bahan. Di sisi ini, si Sanshan dan Sun Kingsui kembali dengan sikap puas Yang Chen. Di sisi lain, pil 100 tahun telah memicu keributan di antara para pembudidaya. Ada banyak murid perempuan cantik di sekteku, mengapa tidak ada satupun dari mereka yang bisa dekat dengan Grandmaster Yang? Ketika berita tentang pil 100 tahun menyebar, tidak diketahui berapa banyak master di sekte yang mulai iri pada Pulau Abadi Giok Hijau dan Sekte Awan Biru. Karena Grandmaster yang menyukai wanita cantik, sepertinya ini juga merupakan kesempatan. Mengapa Sekte Awan Biru dan Pulau Abadi Giok Hijau selalu berjalan di depan sekte lain dan mendapatkan pil obat Yang Chen? Terus terang saja, itu karena Sun Kingsui dan si Sanshan. Semua sekte memahami hal ini, tetapi pada awalnya, mereka terlalu malu. Sekte besar tidak mau menggunakan murid-murid berbakat mereka sendiri untuk melakukan hal semacam ini, dan sekte kecil tidak memiliki kandidat yang baik untuk sementara waktu. Untuk saat ini, tidak ada lagi wanita cantik yang dapat mengganggu Yang Chen. Namun, sejak munculnya pil 100 tahun, banyak orang mulai berpikir dalam hal ini. Ngomong-ngomong soal itu, Yang Chen memang merupakan pasangan kultivasi ganda yang sempurna di benak wanita cantik. Beberapa elemen kultivasi, dharma, pasangan, dan kekayaan, hampir semuanya ditempati oleh Yang Chen. Tak perlu dikatakan lagi, kekuatan spiritual yang dikultivasikan Yang Chen, selain kekuatan spiritual api ketiga, semua kekuatan spiritual lainnya adalah kekuatan spiritual asli. Apakah ada metode kultivasi yang lebih baik daripada seni rahasia sejati yang asli? Dharma, urat nadi spiritual yang baru ditemukan di Istana Chunyang, benar-benar tempat yang bagus. Ini adalah Istana Naga Yang Chen, orang luar tidak mengetahuinya. Jika diketahui oleh orang lain, tidak diketahui kegilaan macam apa yang akan ditimbulkannya. Belum lagi Dao Companion, entah itu Gao Yue atau Gong Sunling, si Sanshan atau Sun Kingsui, mereka semua adalah murid berbakat dengan kualifikasi kultivasi yang sangat baik, murid luar biasa yang langka dalam 100 tahun. Apakah ada Dao Companion yang lebih baik dari mereka? Belum lagi kekayaan, pil obat apapun milik Yang Chen, jika ditukar dengan batu roh, bisa ditukar dengan banyak kekayaan. Khususnya, identitasnya sebagai Master Alkemis kelas 5 adalah harta karun yang terbesar. Bagi para kultivator wanita, belum lagi hal lainnya, hanya pil obat pekat yang disempurnakan oleh Yang Chen sudah cukup membuat mereka gila. Dari sudut pandang kultivasi, dari tahap Jidan, Yuanying hingga tahap Dacheng, ada pil obat yang cocok.
Pil hati batin bertanya tingkat 2 sudah cukup untuk menunjang konsumsi tahap Ji dan menuju tahap Yuanying, dan pil hati batin bertanya dapat meningkatkan pengolahan mental si pemakai. Belum lagi itu, ada juga pil 100 tahun, yang sungguh merupakan hal bagus untuk meningkatkan kultivasi seseorang. Efeknya kuat, kekuatannya besar, pengalaman Mu Mingyuan telah menunjukkan efek dari uji pengobatan. Banyak kultivator wanita cantik, karena kurangnya kultivasi atau bakat mereka, tidak punya pilihan selain menjadi sahabat Dao atau bahkan kuali dari beberapa master. Terkadang, mereka harus mengorbankan masa depan mereka untuk memiliki anak bagi para master tersebut. Karena mereka tidak memiliki harapan untuk berkultivasi, mereka membuat keputusan seperti itu. Jika mereka memiliki pil 100 tahun di tangan mereka, masalah-masalah ini tidak akan pernah layak untuk disebutkan. Tidakkah mereka melihat Mu Mingyuan, yang hanya bisa berkultivasi hingga tahap pendirian fondasi, secara paksa melampaui kesengsaraan dan naik dalam waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa? Selama mereka memiliki pil 100 tahun, hambatan apa yang tidak dapat mereka atasi? Alam manakah yang tidak dapat mereka lewati? Alasan ini saja sudah cukup untuk membuat para kultivator wanita yang menganggap dirinya tampan menjadi gila. Jika dipadukan dengan pil penampilan, yang merupakan senjata sakti yang wajib dimiliki oleh semua kultivator wanita, bahkan kultivator wanita yang paling sombong sekalipun, selama Yang Chen melambaikan tangannya, mereka pasti akan dengan patuh datang di hadapan Yang Chen. Tidak diketahui berapa banyak orang yang mendesak atas keberuntungan si Sanshan dan Sun Qingsui. Lagi pula, Gao Yue dan Gong Sunling adalah guru dan kakak senior Yang Chen, jadi wajar jika mereka menjadi orang pertama yang menikmati sinar bulan. Dan si Sanshan serta Sun Qingsui secara tak terduga juga memanfaatkan kesempatan seperti itu, bagaimana mungkin orang tidak iri? Pengalaman hidup Grandmaster yang juga terungkap oleh orang-orang. Faktanya, kecuali lokasi keluarganya, Yang Chen tidak menyembunyikan apapun. Tak lama kemudian, orang-orang itu tahu bahwa Yang Chen, si Sanshan, dan Sun Qingsui benar-benar bertemu di tempat eksekusi. Banyak orang berharap mereka bisa menggantikan si Sanshan dan menjadi pahlawan wanita yang bertemu Yang Chen di tempat eksekusi. Keberuntungan semacam ini, yang begitu menantang surga hingga semua wanita di dunia merasa iri padanya, bagaimana mungkin si Sanshan, seorang gadis yang diberkati oleh surga, mampu menemuinya. Dia tidak mungkin memiliki bakat dan keberuntungan yang baik, kan? Ini tidak adil. Ratusan tahun yang lalu, ketika si Sanshan, peri plum dingin, seorang ahli inti emas, terlibat dengan Yang Chen, banyak orang masih diam-diam memarahi Yang Chen karena menjadi kodok yang ingin memakan daging angsa. Sekarang setelah mereka memikirkannya, visi peri plum dingin begitu luar biasa sehingga dia memilih Yang Chen di antara banyak ahli. Dia benar-benar memiliki wawasan yang unik. Bagaimanapun, pil 100 tahun sangat diinginkan oleh banyak orang. Sekte lain juga mengirim utusan mereka sendiri dan mulai bernegosiasi dengan Istana Chunyang. Kali ini, Kepala Balai Su dari Balai Urusan Luar Negeri Istana Chunyang sedikit terkejut karena perwakilan masing-masing sekte yang datang ke Istana Chunyang memiliki kecantikan yang mempesona atau memiliki kecantikan yang mempesona di sisi mereka. Semua utusan meminta untuk berbicara dengan Yang Chen secara langsung. Sekalipun Kepala Balai Su berpengalaman di medan perang, dia belum pernah melihat pemandangan seperti itu. Dia harus menolak permintaan ini untuk sementara waktu, karena tercengang. Tentu saja alasan penolakannya juga sangat bagus. Grandmaster yang merasa bahwa efek obat terakhir kali terlalu kuat dan perlu disesuaikan kembali agar efeknya lebih lembut. Oleh karena itu, dia mempelajari ramuan itu secara sembunyi-sembunyi. Biasanya, setelah penolakan seperti itu, perwakilan masing-masing sekte hanya perlu bernegosiasi dengan Istana Chunyang tentang pil 100 tahun. Namun, semua reaksi sekte secara mengejutkan konsisten. Semua gadis cantik tetap tinggal dan menunggu Grandmaster yang keluar dari pengasingannya di gerbang gunung Istana Chunyang. Cek. Rakan-rakan kultivator sekalian, sebelum retret, sila terus berkultivasi untuk jurus subscribe, like, share dan komentar agar sekte novel Sadim terus berkembang pesat.